Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta dan dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu, rapi kami dengan Roh Kudus, agar kami sanggup memahami dan melaksanakan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Inilah permohonan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama. Bangunlah rumah Tuhan, dan aku akan berkenan menerimanya. Pembacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yahuda, dan kepada Yesua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, dan sedangkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, maka naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptaannya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Referen, Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memangkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah orang saleh berria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah puji pengangguan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi.
Pada peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, kita akan melihat siapa itu Padre Pio. Padre Pio adalah seorang imam dan mistik OFM Cup. Ia mendapat stigmata, namun ia tetap rendah hati. Selama hidupnya ia mengalami banyak rintangan di dalam hidupnya, tetapi ia tetap sabar, ia tetap setia menjalankan semua kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan ia selalu menyerahkan seluruh pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup kita masing-masing kita mengalami berbagai tantangan. Diharapkan kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, karena Dia amat mengasihi kita. Tentu Ia akan memberi solusi kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Nabi Hagai mengingatkan bangsa Israel untuk membangun bait Allah yang kudus, karena ia melihat mereka sibuk saja mengurus kepentingan pribadi, membangun rumah-rumah yang indah, dan selalu menyediakan makanan-makanan yang lezat untuk kesejahteraan hidup mereka. Namun mereka lupa bahwa Tuhan amat mengasihi mereka, sehingga mesti mereka membangun rumah Tuhan sebagai lambang tempat kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin di dalam hidup kita juga kita kurang memperhatikan pembangunan rumah Tuhan. Maka melalui bacaan pertama ini kita diajak untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk pembangunan rumah Tuhan, supaya kita bisa bersyukur bersama-sama kepada Allah yang hidup, supaya kita bisa membangun persaudaraan sejati di dalam rumah Tuhan itu sendiri, karena rumah Tuhan merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa kehadiran Yesus justru membuat Herodes gelisah dan cemas. Mengapa? Karena Yesus itu Putra Allah yang hidup. Dia sanggup menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan Ia sanggup membangkitkan orang mati. Inilah kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Yesus, dan kuasa ini tidak dimiliki oleh Herodes. Herodes takut rakyatnya percaya kepada Yesus daripada dirinya sendiri, sehingga ia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus dan melihat siapakah Yesus itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mungkinkah di dalam hidup kita seperti Herodes yang cemas jika melihat orang lain populer, yang cemas bila melihat orang lain terkenal? Jika Anda dan saya seperti Herodes, maka mari kita berusaha untuk mengubah mindset kita, bahwa keberhasilan sesama adalah keberhasilan kita sendiri. Kebahagiaan sesama adalah kebahagiaan kita sendiri. Dengan demikian kita tidak akan iri hati
kita tidak akan cemas ketika melihat orang lain berhasil. Justru kalau kita bisa menerima hal ini, maka kita akan bahagia melihat orang lain bahagia melihat orang lain berhasil, dan kita akan support orang itu untuk terus berkembang di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tetap rendah hati di dalam hidup, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk pembangunan rumah Tuhan, supaya kita dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan di rumahnya yang kudus, supaya kita bisa membangun persaudaraan sejati di dalam rumah Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu memperhatikan pembangunan rumah Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kami dapat menyisihkan sebagian rezeki kami untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Dan semoga kami selalu rendah hati dan selalu memperhatikan orang-orang yang berhasil di sekitar kami. Bahkan kami mensupport mereka, supaya mereka selalu berhasil di dalam hidupnya. Bapa yang Maha Baik, hamba juga mohon berkat-Mu bagi semua umat-Mu, agar mereka memperoleh rezeki yang berlimpah, sehingga mereka juga dapat memberi sebagian rezekinya untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.